Ya bena Adam, wahai anak Adam, ihfazli hadhil khisalal khamsa. Jagalah, peliharalah untukku 5 hal ini. Walakal jannah, maka wajib bagimu surga. Tuh, ini wasiat ya firman Allah untuk kita. Hai anak Adam, jagalah 5 budi pekerti ini. Jagalah 5 budi pekerti ini, maka walakal jannah, maka wajib bagimu surga. Masya Allah. Jadi ini 5 jalan menuju surga. Kalau kita yakin masuk surga, udah yakin gitu ya? Yakin dong. Yakin. Harus pede. Benar-benar ya, Pak? Harus pede. Berarti nggak salah kan? Harus pede. Iya dong. Kan kita punya harapan kan? Iya, jangan Allah sendiri yang bilang la tayasu mir rauhillah. Kita ini penduduk asli surga. Lah kalau kita pede masuk surga, lah iya dong penduduk asli. Pribumi saya. Lah iya. Kampung kita sebenarnya adalah surga. Lah pede dong, kampung sendiri masa nggak pede? Saya pede, saya yakin masuk surga. Mun masalahnya itu aja. Kuncinya ke bawah apa kagak ini? Ya, la ilaha illallah itu. Ya, ya, jangan sampai pulang mau dikunci rumah ketinggalan. Ya nggak bisa masuk kita. Makanya kuncinya masuk surga la ilaha illallah. Bawa dari hidup sakaratul maut, setelah bangkit dari kematian, itu kunci, jangan lepas. Itu aja syaratnya ya. Itu pede, betul Ustaz Qasim. Saya yakin masuk surga. Harus yakin. Lu ngapa kita penduduk asli surga kok? Tapi di keyakinan itu harus dibarengi dengan rasa takut pula. Roja dan khauf. Roja boleh tinggi-tingginya, tapi rasa khauf ya, nanti kebanggaan pede, khaufnya kagak ada. Pede mau surga enggak mau lah. Salat kagak apa kagak. Kita mau surga. Nah, khauf itu mengimbangi harapan. Supaya apa? Oh, masih ada kemungkinan ya kita tergelincir dari keimanan. Nah, itu masalahnya, tergelincir nggak kita kira-kira. Nah, gitu. Rasa khauf penting. Tapi yakin masuk surga harus ya. Yakin, harus. Allahumma inni astaudiuka imani fil hayat. Iya, masa barang titipan gak dibalikin ya? Ya Allah, saya titipkan iman saya baik ketika hidup sakaratul maut maupun bangkit dari kematian. Masa kita titip Allah nggak balikin ke kita? Ya Allah, kan saya nitip ya Allah, masuk gak dibalikin. Nah itu. Banding tadi. Iya. Ya boleh ya. Ya Allah, kan saya nitip, kok nggak dibalikin titipannya gitu. Titipin iman kita ke Allah. Kalau nitipnya ke Allah mah yakin, bukan berkurang malah bertambah. Nitipnya ke Allah. Kalau nitipnya ke patul tahu dah. Apalagi nitip omongan. Iya. Nitip duit mungkin nggak akan kurang, lo nitip omongan nih bahaya. Nah ini ya, titipin ke Allah. Al khabaru bitamamihi. Ya, khabar dengan kesempurnaannya. Hikayatun, ini sebuah hikayat. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. La taghtamu, janganlah kalian bersedih ala rizki, terhadap urusan rezeki. Ini mualif kitab ini kayaknya tahu persis kondisi kita nih ya. Padahal udah berabad yang silam beliau karang ini kitab ya. La taghtamu ala rizki, jangan kau bersedih, jangan kalian bersedih terhadap urusan rezeki. Wala yamnakum rizqukum anit ta'ati, dan jangan sampai rezeki, urusan rezeki kalian mencegah kalian dari berbuat taat. Dan jangan sampai urusan rezeki kalian mencegah kalian untuk berbuat taat. Bisa babi qaulillahi ta'ala, dengan sebab firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbah, dan tidaklah dari yang melata. Dabbah itu melata. Setiap yang
berjalan di muka bumi dengan kakinya, dengan perutnya, semuanya adalah disebut yang melata dabbah. Termasuk siapa? Manusia. Nah, kita ini dabbah. Fil ardi, di atas permukaan bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Awas, ini jaminan dari Allah tanpa terkecuali ini. Dabbah, semua yang hidup di muka bumi ini, yang melata, yang berjalan dengan kakinya, dengan perutnya, ya, yang tumbuhannya, yang hewannya, semuanya tanpa terkecuali, semuanya Allah yang kasih rezeki. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang pada sebuah kabar, sebuah informasi. Nah, ini kisah bagus banget ini. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa tayran, telah menciptakan seekor burung akhdara, yang berwarna hijau, fil hawa'i, di awang-awang, di angkasa. Allah menciptakan seekor burung berwarna hijau di angkasa. Wa ja'ala 'ala dhahrihi, dan Allah telah jadikan di atas punggungnya rumhan, sebuah tombak. Jadi ini burung unik. Bagian punggungnya ada sejenis tulang seperti tombak yang menjulang ke atas. Cari yang begini burung ini. Wa tahta batnihi rumhan, dan di bawah perutnya rumhan akhara, tombak yang lainnya. Jadi kalau lagi terbang persis kayak burung ketombak gitu. Jadi di punggungnya tumbuh tulang sejenis tombak ke atas, di perutnya tumbuh lagi tulang sejenis tombak ke bawah. Ada binatang, ya, burung warnanya hijau, di atas punggungnya tumbuh tumbak, tulang sejenis tumbaknya, berbentuk tumbak, dan di perutnya pun tumbuh lagi tumbak ke arah bawah. Jadi kalau dia terbang seakan-akan seperti seekor burung yang tertusuk tombak. Nah, kalau dipikir-pikir, buat apa itu Allah ciptain tombak di punggung dan di perutnya ini? Nah, nanti ketahuan hikmahnya. Lanjut. Wa khalaqa, nah, dua makhluk nih. Tadi makhluk yang pertama, wa khalaqa, dan Allah telah ciptakan hutan, seekor ikan raksasa, hut, ya, sejenis ikan paus lah ya. Fil bahri, di laut, yakulu samaka, yang hobinya makan ikan. Wa yadkhulu, dan masuk baina asnanihi, di antara gigi-giginya si ikan paus, lahmus samaki, daging ikan. Apa? Cehil. Nyelit. Kalau bahasa Indonesia apa jahil deh? Ayo bahasa Indonesia jahil apa? Kalau orang Kerangan jahil. Jadi ada daging yang terselip di gigi, apa namanya itu Bang Kamal? Coba apa tuh jahil? Kalau bahasa Sunda mah ada jahil namanya. Ada daging yang terselip di giginya. Maklum ikan raksasa gede kan? Nyelip. Wa yadurruhu, dan berbahaya bagi si ikan paus. Wa ya'lamuhu, dan menyakitinya. Jadi sisa-sisa daging ikan yang terselip di giginya ini membahayakannya dan menyiksanya, menyakitinya. Ya'lamu, mengetahui. Ya'lamu, menyakiti. Hati-hati. Kalau pakai ain, ya'lamu, mengetahui. Kalau pakai hamzah, ya'lamu, menyakiti. Ya'lamun, mereka mengetahui. Fahum ya'lamun, maka mereka menyakiti. Hati-hati, jauh beda. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang yang penyakitan. Hati-hati. Cuma ain sama hamzah doang itu. Hati-hati ya. Nah, ternyata bekas-bekas daging ikan ini nyelip dan nyakitin itu ikan paus. Maka ketika itu terjadi, fayukhriju ra'sahu, maka si ikan paus ini mengeluarkan kepalanya, minal ma'i, dari air, wa yaftahu famahu, dan dia buka lebar-lebar mulutnya. Ngongol, dia mangap dia. Dia mangap lebar, fayaji'u dzalika tayru. Fayaji'u dzalika tayrul akhdaru, maka datanglah si burung hijau itu yang tadi punya tombak di punggung dan di perutnya. Fayadkhulu, maka masuk itu burung fi famil huti, ke dalam mulutnya ikan paus.
Yakulu makana baina asnanihi, dan dia memakan daging yang terselip di antara gigi-gigi si ikan paus. Iya benar-benar. Dia nggak bisa gigit soalnya. Ada tombak. Wa yakunur ramhani, dan adalah dua tombak itu ka'amudaini, seperti dua tihang yang menyangga. Masya Allah. Itu rezekinya si burung hijau itu, ikan yang gelap. Fi famil huti, di dalam mulutnya ikan paus. Layak diru, yang mana dia tidak mampu ala madghihi, untuk mengunyah si burung. Wa aklihi, dan memakan si burung, nggak kuat lah, diganjel. Pas dia mangap, burung datang, nah dua tumbaknya itu menyangga mulut si ikan. Si ikannya nggak pegel karena disangga kan, nah enak, Mangap aja ya. ambil tiduran kan, enak, dipatukin, ya sikat gigi gratis nih. Ya, Masya Allah, indah betul ciptaan Allah ya. Nah, falamma faniyal lahmu, maka tatkala hilang daging yang nyelip itu, min baina asnanihi, dari antara giginya si ikan paus, yatiru fil hawai, maka dia terbang lagi ke udara. Udah kenyang lah, yang nyelip gigi paus mah bukan sedikit, paus. Bayangin, yang nyelip gigi paus ya, kenyang, pergi dia. Nah, lihat, ada hikmahnya kan di sini. Yang jadi penyakit buat si ikan jadi rezeki buat si burung. Dan postur tubuh si burung sudah Allah desain untuk menopang aktivitasnya dalam mencari rezeki. Allah sudah install pada diri kita kemampuan bekal untuk mencari rezeki kita. Cuma kadang kita nggak sadar sama kemampuan kita. Nah, si burung hijau ini sadar sama kemampuannya, maka tanpa rasa takut dia masuk aja ke mulut ikan paus. Tenang, udah ada tombak. Dia sadar diri sama kemampuannya. Tuh, itu hikmahnya. Kalau kita pikir-pikir, buat apa diciptain burung model begitu? Ada tombaknya begitu. Ternyata buat menopang rezekinya. Tuh, saudara. Indah sekali ciptaan Allah. Indah sekali ciptaan Allah. Nah, di sini ada sedikit sindiran buat kita di sini ya. Nih. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnani. Allah telah menjadikan rizkinya burung di antara gigi-giginya ikan. Wa yarji'ul hut, dan kembalilah si ikan ila makanihi, ke tempatnya, wa yastarihu bisababihi, dan dia merasa nyaman disebabkan itu. Bersih enak balik. Ikannya merasa diuntungkan, burung pun merasa diuntungkan. Ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Satu dengan yang lainnya saling menguntungkan, bukan simbiosis parasitisme. Yang satu untung, yang satu buntung. Masya Allah, ternyata itu hikmahnya. Lihat, kalau kita pikir-pikir, bagaimana itu caranya makan tuh burung? Ya, itu gimana cara gosok giginya ikan? Allah punya caranya sendiri ya. Wa yakunu kullu wahidin minhuma, dan telah ada setiap satu dari keduanya sababan lil akhari, sebagai sabab rezeki buat yang lainnya. Benar ya? Sababan lil akhari, sebagai sabab rezeki buat yang lainnya. Wala yatrukut toyro bila rizkin, dan Allah tidak meninggalkan burung bila rizkin, dengan tanpa rezeki. Betul? Allah tidak meninggalkan satu ekor burung pun di muka bumi ini dengan tanpa rezekinya. Hatta burung yang punya tombak kayak gitu pun ada rezekinya. Dan rezekinya ada di mulut ikan paus. Bayangin aja, burung rezekinya di mulut ikan paus, tuh gimana caranya? Oh, itu caranya. Ilmu itu, Ustaz. Iya nggak? Walaupun kita orang kecil, tapi kalau rezeki kita gede, adanya di perusahaan gede. Iya. Pak saya mah, bapak saya orang susah. Ya paling nggak, saya mah jadi orang susah. Bapak saya kalong, saya kampret. Bapak saya nyolong, saya nyopet. Gitu. Jangan begitu. Ini burung, siapa nyangka rezekinya ada di ikan.
makhluk mamalia terbesar di lautan. Padahal dia burung, tapi rezekinya ada di mulutnya lagi. Kan bahaya itu kan? Lah bahaya, mulut ikan paus, bayangin aja. Tapi rezekinya udah Allah atur di situ adanya. Jadi jangan takut untuk melangkah, jangan banyak wacana hidup mah. Jangan banyak berpikir nggak ada action. Ya, mikir, besok udah lupa lagi aja. Mikir molor. Ya. Talk less, do more. Sedikit bicara, banyak kerja, banyak aksi dong. Gitu ya. Jadi ini buat yang di sana saja. Nah, itu burung. Fa kaifa yatrukul insana bila rizkin. Maka bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan manusia bila rizkin, dengan tanpa rezeki. Kalau burung semodel itu saja ada rezekinya, masa si manusia udah gitu ibadah lagi sama Allah, beriman lagi sama Allah ya, rajin ngaji lagi, saleh lagi orangnya, bela agama Allah lagi, masa Allah sia-siain? Iya, burung yang kagak jadi ahli ibadah aja, burung yang nggak kena taklif ibadah aja, rezekinya dijamin sama Allah. Itu cacing, itu cecok, lihat, agak punya sayap, tapi makanannya bersayap. Iya, kalau logika kita, ya makanan dia bersayap, gimana ngejarnya tuh, cicak. Ya enggak? Tapi Allah bekali dengan lidah yang sangat panjang. Melet, cukup dengan melet kena, set. Oh, kita ini udah Allah kasih instrumen yang lengkap, yang paten, yang luar biasa untuk mencari rezeki dari Allah. Cuma masalahnya mau dipakai apa kagak? Mau dipakai apa kagak itu kemampuan? Jangan dicuci doang, digosok doang, dipakai kagak? Bekarat dah, lama-lama jadi giok. Ya kalau mani gajah mahal. Gitu ya. Nah gitu, ayo semangat ya rezeki ya. Tapi awas jangan sampai meninggalkan taat.